Maria atau Marta, Mana Sorgawi, Kamis 12 Maret tahun 2020. Adapun firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kisah tentang Marta dan Maria yang menjamu Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini adalah kisah yang cukup dikenal di kalangan orang Kristen. Kisah ini sering dijadikan contoh untuk membandingkan antara kesibukan dan kehidupan doa, antara pelayanan dan saat teduh, atau juga memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Hampir semua orang Kristen setuju bahwa Maria lebih baik dari Marta. Ini terbukti dari apa kata Tuhan Yesus di akhir kisah. Namun, apakah demikian? Bagaimana posisi Marta dalam kisah ini? Apa yang ingin Tuhan Yesus sampaikan melalui kisah ini? Apa yang dilakukan oleh Marta tidak boleh dipandang sebelah mata. Ia yang pertama menyambut kedatangan Tuhan Yesus dan para murid di ayat 38. Dengan segera ia memberikan pelayanan keramah tamahan yang merupakan kesalehan yang dijunjung sangat tinggi oleh budaya orang Yahudi. Menyediakan air untuk mencuci kaki, minuman, makanan, segala yang diperlukan oleh tamu, apalagi dengan jumlah tamu yang semakin banyak, tentunya akan menyita semakin banyak tenaga, waktu, dan perhatian tuan rumah untuk memberikan keramah tamahan yang baik. Namun, ternyata usaha keramah tamahan Marta membuat dirinya terjebak dan dalam tergesa-gesa dan kelelahan. Di tengah-tengah ketergesa-gesaan dan kelelahannya ini, ia mulai mengajukan keberatan kepada Tuhan Yesus yang membiarkan Maria tidak membantu. Namun, dengan lembut Tuhan Yesus mengundang Marta untuk datang kepadanya, karena Maria telah lebih dahulu mengambil bagian tersebut. Tuhan Yesus tidak bermaksud merendahkan keramah tamahan yang diberikan Marta. Justru ia dan para murid membutuhkan semuanya itu, dan mereka tentu sangat menghargainya. Namun, Marta jatuh dalam keadaan yang tidak sehat, yaitu terjebak dalam keramah tamahan begitu rupa sehingga melupakan inti dari keramah tamahan itu sendiri, yakni menikmati kehadiran tamu. Beberapa penafsir menyebut bahwa Marta sepertinya ingin menunjukkan kehebatannya melalui keramah tamahan sehingga ia lupa bahwa yang dilayani adalah Tuhan. Tuhan Yesus mengajarkan keseimbangan hidup antara kehidupan jasmani dan kehidupan rohani. Hal ini tercermin dari perikop sebelum dan sesudah kisah ini. Kisah seorang Samaria yang baik hati, pasal 10 ayat 25 sampai 37, dan ilustrasi doa pasal 11 ayat 5 sampai 8 menggambarkan kehidupan pelayanan keramah tamahan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Namun menarik, di tengah-tengah kedua kisah ini, Tuhan Yesus mengajarkan kehidupan rohani. Pasal 10 ayat 38 dan pasal 11 ayat 4, yaitu mendengarkan firman dan berdoa yang menjadi pusat dari keseluruhan hidup kita. Hidup di zaman modern yang penuh dengan tantangan dan serba cepat
terkadang membuat kita terjebak dalam tergesa-gesaan dan kelelahan. Ini adalah hal yang tidak bisa kita hindari. Namun, kita tidak boleh melupakan kehidupan rohani kita untuk datang kepada Tuhan, berdiam diri, membaca Alkitab, dan berdoa. Kata-kata bijak, berkaryalah selama masih bisa berkarya, tapi jangan tinggalkan hal terpenting, yaitu persekutuan dengan Tuhan. Mutiara kata hari ini, kepala dan hati yang baik adalah kombinasi hebat. Dari Nelson Mandela. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih telah mengingatkanku supaya menjaga kesehatan rohaniku di tengah-tengah kesibukan yang melandaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin.